Waalaikumsalam, terima kasih Pak Wahyudi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu. Ini ada 90 partisipan dan saya juga tadi sempat melihat-lihat emang banyaknya ibu-ibu. Wow, girl power. Cila, woman power ini bukan girl power lagi. Senang banget. Bapak-bapak tenang aja, Bapak juga bapak-bapak power juga, tetap aja gitu ya. Cuma ini sebagai aksi feminisme sedikit nih ya. Nah, sebelum kita mulai, aku mau reminder Bapak Ibu untuk mengisi survei. Ini aku udah masukin di chat room ya. Bapak Ibu boleh diklik. Baiklah, kelihatannya udah pada ngisi. Tolong banget Bapak Ibu diisi ya. Apa tadi surveinya itu buat improvement kita semua biar kita selalu bisa deliver program yang tepat guna buat teman-teman sekalian. Oke, without further ado mungkin kita mulai aja. Sesi ini saya akan coba share screen. Nah, Bapak Ibu udah bisa lihat semua ya. Oke, jadi spesial hari ini saya akan mencoba sharing mengenai bagaimana e-commerce bisa membantu meningkatkan performa bisnis Bapak Ibu sekalian. Saya juga yakin di sini beberapa udah banyak yang aktif di sosial media atau mungkin e-commerce lainnya. Jadi nanti mungkin bisa saling sharing juga. Nanti kita di tengah-tengah sebelum kita ada 2 sesi Bapak Ibu, sesi pertama dan sesi kedua. Nanti di antara sesi pertama dan kedua Bapak Ibu akan mengerjakan tugas simple banget, hanya 4 slides. Harusnya tugasnya udah dikirim ya ke email Bapak Ibu sekalian, untuk formatnya ikutin itu aja. Nah, nanti saya akan minta Bapak Ibu yang di sini udah punya pengalaman ya, mungkin di sini pengalamannya beda-beda ya, bisa sharing sama teman-temannya, karena saya yakin mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian ini udah lebih advance ya, udah lebih duluan bergerak di bidang e-commerce. Saya di sini hanya untuk merimain aspek-aspek penting apa yang kita perlu perhatikan untuk bisa meningkatkan performa bisnis kita dari sisi e-commerce ya. Tadi udah perkenalan dikit, saya itu siapa ya, saya mah hanya another remah-remah rengginang lah ya, Bapak Ibu lebih keren bisa membangun bangsa dengan UKM-nya. Saya di sini hanya membantu mengingatkan aja, karena memang kita sebagai entrepreneur, saya juga running my own business, ada klinik bersalin dan juga ada apotek, juga another consultant. Jadi memang kita juga sebagai seorang entrepreneur nggak pernah boleh berhenti belajar Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena anytime bisnis kita bisa turun, kita bukan kayak PNS yang digaji terus tiap hari. Kalau kita bangun kesiangan dikit, rezeki dipot orang gitu ya. Jadi memang jangan pernah berhenti belajar lah gitu ya. Jangan pernah mau ketinggalan sama anak-anak muda zaman sekarang. Makanya ini keren banget, Bapak Ibu mesti semangat mau ikutin program ini gitu ya. Karena ini biasanya identik dengan anak muda, digitalisasi, e-commerce segala macam. Tapi saya lihat dari tadi udah seumur saya semua lah kurang lebih ya. Jadi keren banget semangatnya ya. Oke, kita mulai aja. Jadi saya kasih sedikit data. Saya memang staf ahli juga di Kemenparekraf. Kita pernah dapat data dari tahun 2018 gitu ya. Jadi di sini untuk kita lihat pengguna e-commerce tertinggi adalah memang kebanyakan di kota-kota besar gitu ya. Jadi apa sih keunggulan e-commerce? Bapak Ibu kan bisa menjangkau di seluruh wilayah di Indonesia. Dan ini yang nanti saya ingin coba tekankan gitu ya, bahwa kita harus lihat mungkin banyak potret pelaku e-commerce itu adalah mungkin kebanyakan perempuan. Ibu mungkin di sini paham ya betapa kita impulsifnya gitu ya. Wah, kayak gampang banget beli lipstick, beli langsung 10, beli bedak, beli apa, beli kerudung, matching atas sampai bawah gitu ya. Pokoknya semakin itu mudah didapat, pasti ibu pasti lebih senang beli. Makanya lebih kebanyakan memang pembeli e-commerce adalah perempuan. Dan kalau kita itu dari segi segmentasi ya, A, B, C ini memang kebanyakan di A dan B. Nanti makanya saya ingin bilang strategi kita juga harus benar dalam kita menjual produk via e-commerce, karena ternyata yang kebanyakan nongkrong di e-commerce itu adalah segmentasi memang dia itu lebih ada yang memang tergantung produk ya, ada yang memang dia di segmennya C dan D, jadi kita nggak boleh terlalu canggih justru kontennya, tapi ada juga yang memang kita berjualan produk yang memang syarat dengan knowledge, jadi kita harus keren kontennya gitu ya, biar bisa menarik mereka. Jadi penting ada di semua, tapi juga kita harus maintain quality kita dalam jelaskan gitu ya bagaimana konten yang baik untuk bisa sesuai dengan targetnya kita di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada profesi-profesi yang tertinggi dengan
Bu Tina, suaranya terputus-putus, Bu Tina. Ini itu nomor satu masih Shop, lalu Tokopedia, lalu Lazada, Bukalapak baru jadi ada. Nah, di sini strategi kita gimana sih Bu? Apa cuma Shopee aja apa semua? Nah sebenarnya kan enaknya dengan e-commerce ini adalah Bapak Ibu tidak ada yang namanya cost of inventory ya. Jadi kita kalau zaman dulu kalau kita benar-benar total itu berjualan offline, kita naruh di toko 10 biji ya kita harus nyimpan di toko 10 itu. Kalau nggak laku ya kadaluarsa di toko itu gitu kan. Jadi kita nggak bisa mengontrol secara langsung. Nah kalau dengan e-commerce kan semuanya kita yang memegang gitu. Jadi sebenarnya nggak ada cost yang kita kurangi lah ya, walaupun tetap ada cost inventory di tempat kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau saya boleh sarankan ya udah maskernya semuanya. Jadi kita bisa menjangkau orang-orang yang beli di Shopee, kita bisa menjangkau orang-orang yang beli di Tokopedia atau mungkin di Lazada dan segala macamnya. Intinya kalau zaman sekarang itu kemanapun orang konsumen kita pergi, dia harus bisa mencari merek kita gitu. Makanya penting banget untuk brand building juga ya. Nanti mungkin later kita bahas lebih lanjut gitu karena sekarang ada yang nge-search-nya di Google, ada yang nge-search-nya di Instagram, ada yang nge-search di Facebook, ada yang nge-search Tokopedia, ada yang lebih prefer Shopee, ada yang lebih prefer Bukalapak gitu kan. Nah, gimana caranya kita di semuanya itu ada aja gitu. Nah, itu adalah yang kita bilang dengan pemerataan e-commerce ya. Nah, kalau kita lihat juga pengeluaran rata-rata itu per bulan untuk belanja e-commerce itu kalau kita lihat ada sekitar 100 sampai 250 ribu, itu 40,5% gitu. Dan sisanya itu mungkin lebih mahal ya. Nah, jadi ini kalau kita bisa lihat gitu, rata-rata pembelajaran memang kita harus bermain di angka, bermain di pricing yang tepat. Jangan sampai juga nggak cuan gitu ya, jangan sampai juga boncos. Gimana caranya kita harus harus bisa dapat margin yang bagus gitu ya. Nah, terus juga kan kita ada banyak sekali di e-commerce, ada di Instagram, ada di Shopee, Tokopedia segala macam. Itu harga kan harus sama semua. Kalau nggak nanti orang bingung loh, kok ya udah kalau gitu lebih prefer beli di sini deh atau di situ deh gitu ya. Nah, itu yang hati-hati harus kita pikirkan adalah masalah konsistensi dari segi pricing. Nah, tapi kalau kita berjualan di platform e-commerce gitu, misalkan kita menggunakan Shopee atau Tokopedia, dia nggak bisa berpromosi dengan sendirinya karena ya memang mereka punya captive market. Ya udah, Shopee adalah sebesar itu, usernya hanya itu yang bisa kita promokan. Atau mungkin kita hanya berpromosi di dalamnya Shopee. Cuman bagaimana mendrive orang yang tadinya itu nggak ke Shopee jadi ke Shopee untuk beli produk kita. Nah, ternyata ada beberapa sumber informasi orang untuk mengetahui e-commerce gitu. Nah, berarti Bapak Ibu ini selain harus secara konstan promosi di masing-masing e-commerce, kita juga harus mendorong mereka untuk pergi ke e-commerce tersebut. Melalui apa? Bisa melalui media sosial gitu. Facebook, Instagram, Twitter. Mungkin di sini ada beberapa yang menggunakan Linktree gitu ya di Instagramnya. Jadi sekali itu diklik, oke, silakan dipilih yang paling Bapak Ibu pilih apa nyaman. Apa mau WhatsApp langsung, apa mau langsung Shopee, apakah mau Tokopedia atau mungkin mau Line atau mau apa gitu ya. Jadi untuk bisa meningkatkan konversi. Kita bilangnya konversi. Jadi dari jumlah follower dari Instagram berapa yang betul-betul membeli gitu. Jadi gimana caranya kita harus memudahkan mereka. Jadi orang zaman sekarang tuh gimana caranya harus mudah aja gitu dan cepat gitu ya, dengan satu klik dia bisa langsung belanja gitu. Nah, kalau punya uang lebih ternyata iklan televisi, ya iyalah yang iklan televisi biarin aja lah yang promo Shopee-nya atau mungkin Tokopedia-nya. Kalau kita sih kayaknya udah terlalu costly ya kalau promosi melalui iklan televisi gitu ya. Nah, kalau via situs online lainnya itu bisa kita pakai SEO juga bisa gitu ya, pakai Google Ads bisa gitu ya. Nah, keluarga, kerabat, teman, nah ini kan gimana caranya orang mau ada word of mouth di antara kita. Nah, itu yang sebenarnya suka banyak yang salah kaprah Bapak Ibu bilang word of mouth itu adalah suatu strategi, padahal itu adalah suatu result, itu adalah suatu output dari suatu kegiatan. Gimana caranya kita bikin sesuatu yang jadi viral dengan sendirinya. Nah, itu yang sebenarnya PR kita gitu. Ada satu contohnya di Bandung gitu ya, produksi seblak dalam kemasan. Wah, seblak tuh siapa sih? Ibu-ibu yang suka. Kalau kita bilangnya di Sunda namanya ece-ece gitu ya. Pokoknya seblak itu adalah kunci gitu. Nah, dia bikin seblak dalam kemasan gitu ya. Untuk jadi viral gimana di antar seblak lainnya, dia minta
dia minta teman-temannya influencer untuk promoin ya, either untuk berbayar atau enggak gitu ya. Dan dari situ menjadi viral bahwa memang ini seblak enak banget gitu. Nah itu adalah ketika orang saling bilang, oh seblak ini enak loh, seblak itu enak loh, itu adalah hasil dari sesuatu yang kita lakukan. Itu adalah yang tadi menggunakan influencer misalkan seperti itu. Nanti dengan adanya review dan memang produk kita juga enak, itu otomatis pasti orang mau memviralkan produk kita gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh sumber informasi mengenai e-commerce yang Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya. Tapi ya memang again di era seperti ini saya juga ingat lagi di pandemic situation gitu ya. Apakah wise ya Bu ya kita berpromosi gitu ya. Nah, memang ya serba salah juga, kita juga kan di sini sebagai pengusaha butuh juga pemasukan gitu ya, tapi juga daya beli orang lagi rendah, kita offline lagi jelek gitu ya. Sekarang kita mau masuk online, semua orang masuk online juga, jadi kompetisi semakin tinggi. Gimana biar kita bisa dilihat nih? Nah, itu adalah PR kita. Makanya ketepatan target market, ketepatan konten yang sesuai dengan customer kita ya, behavior dia, juga dengan kebiasaan mereka, dengan ketepatan penggunaan kata-kata, itu akan membantu konten kita bisa sampai ke customer kita. Nah, itu penting sekali. Nah, tapi at the end of the journey yang penting adalah produknya harus bagus dulu nih. Jadi memang kita harus perhatikan untuk menjadi viral itu produknya itu adalah harus king juga, harus raja juga. Karena pada akhirnya yang akan tersisa adalah produk Bapak Ibu sekalian. Sesimpel ini deh. Kalau Bapak Ibu pergi ke suatu kota baru gitu ya, dan kita nggak tahu itu kuliner yang enak di mana, pasti pada akhirnya kalau lapar perginya ke warung Padang. Kenapa? Karena udah pasti enak gitu. Kita nggak gambling, kita nggak coba-coba tersalah rasanya gitu ya. Karena ya udah warung Padang sudah terbukti pasti enak, rasanya konstan, pasti gitulah. Ayam bakar Padang pasti kayak gitu, gulai ayam pasti kayak gitu. Jadi memang yang pada akhirnya adalah kita produk itu harus memang benar-benar kalau makanan enak gitu ya. Kalau memang servis itu memuaskan dan menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau memang itu ada fitur-fitur yang Bapak Ibu kedepankan atau mungkin ada fungsi yang kita ingin lebih ceritakan, itu harus betul-betul melekat. Misalkan kalau kita jualan hijabnya anti keringat, itu beneran harus anti keringat, gitu, beneran harus enakan, beneran harus nyaman, sehingga orang itu enak hijab itu saya pakai lari atau saya pakai sepedahan gitu. Karena pada akhirnya itu akan beralih pada loyalitas customer, dan mereka yang loyal ini akan mau nggak mau akan menggulirkan pengalaman baik mereka gitu. Sebaliknya kalau kita produk kita biasa aja tapi kita membungkus itu dengan kata-kata yang cantik, marketing yang dibagus-bagusin padahal sebenarnya enggak, itu akan menjadi presiden yang buruk juga buat produk kita. Jadi itu hati-hati Bapak Ibu ya dalam promosi gitu. Mengenai data lagi, frekuensi belanja di e-commerce gitu ya, lebih sering dari 1 minggu sekali, ada yang sampai 2-3 kali sebulan. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk menjadi e-commerce itu adalah yang penting masalah kita bagaimana membuat orang menjadi impulsif. Ada retensi dari suatu kegiatan belanja di e-commerce. Makanya, kenapa kita jualan di Tokopedia, tapi kita melakukan posting-posting kok di Instagram, atau mungkin kita di Instastory, itu harus tetap melulu kita keep gitu ya. Karena itu untuk mendrive keinginan untuk belanja lagi dan lagi, Bapak Ibu, gitu. Atau misalkan kita gunakan promosi dengan promokan ke teman, lalu kamu akan mendapatkan giveaway, misalkan kayak gitu. Itu harus tetap sering, karena perjalanan orang itu dari mulai dia tahu, dia research sampai dia membeli produk tuh panjang, Bapak Ibu. Jadi kita harus memastikan orang acaranya nggak ada dropnya gitu. Ibarat kalau pacaran tuh PDKT terus gitu ya. Jangan sampai happy udah punya saya, udah jadi pacar saya, udahlah selesai aja pendekatan, nggak bisa gitu kalau kita jualan. Itu harus terus kita maintain, kita pastikan kita jangan capek bikin konten, jangan capek berinovasi bikin produk-produk baru, dan untuk mengingatkan mereka bahwa hey, ada yang baru nih di e-commerce saya. Hey, ada promo baru nih. Hey, ada warna baru nih. Itu harus terus di-remind agar brand Bapak Ibu tuh melekat, sehingga mereka kalau kalau beli hijab, saya mau udah males nyari lagi, udah saya maunya merek Nur misalkan kayak gitu. Nah, itu juga penting karena kita masalah e-commerce bukan hanya masalah saya canggih, saya ada, bukan hanya itu, tapi tetap harus di-maintain. Nah, di-maintain ini adalah bukan hanya sekedar ada, tapi juga kita harus memaintain branding kita, memaintain itu konten-konten sosial media kita harus memaintain komunikasi dengan konsumen kita yang dulu dan yang ke depan gitu ya, agar brand kita itu nggak pernah bisa tergantikan oleh yang lain gitu. Karena sekarang tuh bener-bener mudah banget
konsumen itu sangat mudah untuk beralih ke merek yang lain. Nah, tugas kita adalah jangan sampai yang udah beli dan loyal dia jadi beralih ke produk yang lain. Jadi jangan cuma jadi produk yang coba-coba lah kayak gitu. Jadi makanya retensi adalah kunci. Jadi kalau di e-commerce itu ukuran kita itu bukan hanya jumlah pembelian, tapi berapa banyak yang sudah membeli lagi. Itu adalah biasa kita gunakan key metric seperti itu. Itu memastikan bahwa memang orang happy dengan produk kita, orang itu puas dan mereka bisa loyal, jadi loyal. Nah, itu lebih ukuran yang bagus bahwa bisnis model kita itu adalah repeatable dan scalable dibanding dengan jumlah user yang banyak atau jumlah konsumen yang banyak, tapi mereka nggak beli lagi. Nah, itu harusnya kita tanyakan lagi loh, kenapa mereka nggak beli lagi, apa yang salah, apa produknya nggak bagus, apa mereka nggak nyaman beli di sini atau gimana ya. Itu harusnya Bapak Ibu jadi sensi gitu, kenapa ya kok dia nggak mau beli lagi, apa yang salah ya. Nah, itu adalah jadi bahan evaluasi. Nanti di akhir kita akan belajar mengenai cara mengevaluasi performa bisnis Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini juga beberapa data lagi. Nah, yang paling banyak dibeli gitu ya, aksesori di sini produk digital gitu ya, terus juga BPJS PLN. Nah, kosmetik, tas, sepatu. Nah, ini kalau dilihat ini pasti kerjaannya ibu-ibu nih. Gitu. Terus hobi dan koleksi. Lalu barang kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, top yang kita abaikan yang produk digital dan voucher PLN ya, karena bukan urusan kita. Nih, yang top 3 di atas ini tas, sepatu, hobi, dan koleksi. Ini padahal produk tersier loh Bapak Ibu. Bukan produk primer, bisa dilihat ya. Bahkan barang kebutuhan sehari-hari, produk bayi di bawah gitu. Rumah tangga di bawah. Malah orang lebih senang belinya tas, sepatu, hobi, koleksi itu lebih di atas gitu. Nah, tandanya apa? Ini sebenarnya secara behavior, mereka sudah terbiasa untuk beli produk tersier itu di e-commerce gitu. Jadi adalah channel yang benar untuk kita berjualan di situ. Buat Bapak Ibu di sini yang bergerak di bisnis itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara adopsi Indonesia sih udah paling tinggi gitu. Kalau kita lihat ya dari beberapa negara. Jadi masalahnya setelah adopsi itu dan bagaimana retensinya itu yang harus kita pertahankan Bapak Ibu, karena adopsi itu means dia bisa ke brand apapun, ke toko manapun, ke e-commerce manapun. Makanya kita harus memastikan kita ada di semuanya dan kita bisa memaintain dan membuat happy semua pelanggan kita. Seperti itu. Dan ini secara umur bahkan dari 16 sampai 64. So, jadi cukup broad dan luas gitu Bapak Ibu ya di sini. Nah, kenapa e-commerce itu penting? Nah, yang pertama adalah ini bisa increase opportunities untuk SME dan local businesses. Yang tadinya itu cuma berbisnis di skala Bandung aja, ternyata bisa jadi berjualan juga untuk yang di Padang, yang di Balikpapan, karena ternyata dengan e-commerce-nya tidak ada lagi batasan. Bahkan kita bisa mendunia kalau Bapak Ibu masuk ke beberapa e-commerce yang internasional seperti Alibaba atau mungkin kita masuk ke Amazon gitu ya, itu bahkan membantu kita untuk ekspor. Salah satu studi yang saya lakukan dengan Kemenparekraf gitu ya, bahwa satu modal bisnis yang paling mudah untuk kita melakukan ekspor adalah dengan menggunakan e-commerce internasional seperti itu, karena dia bisa membantu kita untuk masuk untuk entry point-nya melalui dropship dan segala macamnya. Jadi ini bisa membuat kita menjadi tanpa batas gitu ya. Nah, terus juga kita bisa mendapatkan akses pada financial service ya, sehingga meningkatkan market readiness. Jadi Bapak Ibu banyak banget yang berjualan sekarang gini. Kalau di ada beberapa produk-produk yang luxury gitu misalkan gitu ya. Saya pengen beli tas mereknya Gucci gitu ya, tapi nggak mampu bayar, ya jangan dibeli kalau kita makanya. Cuman kalau sekarang kan masalah orang impulsif, dia ingin memiliki. Nah, ada yang dia masuk ke Tokopedia itu untuk hanya mengambil akses pada financial services atau pembayarannya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya bisa via Tokopedia enggak, itu kadang-kadang mereka ada yang mau membayar secara kredit, Bapak Ibu. Nah, jadi itu merupakan solusi yang tadinya itu nggak bisa beli, dia bisa beli. Bagusnya bisa meningkatkan keinginan orang untuk membeli produk kita, karena kita memberikan kemudahan untuk pembayaran. Apalagi buat yang males transfer kayak saya gitu ya, itu bisa pakai Dana, bisa pakai virtual account gitu ya. Jadi hal-hal yang memudahkan kita sehingga mempersingkat proses transaksi kita di e-commerce. Itu penting banget. Jadi kunci dari performa e-commerce satu adalah mempersingkat
transaksi kita gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek gitu ya. Nah, salah satu yang suka masalah adalah e-commerce udah bagus nih. Tapi kan suka ada yang tetap nanya, masih ada nggak barangnya? Padahal udah jelas masih ada gitu. Di beberapa platform itu dibilang masih ada, kadang-kadang udah nggak ada. Nah, itu gawat juga, Bapak Ibu harus sering mengupdate gitu. Nah, belum udah mau ditanya gitu sama pembelinya, jawabnya tuh kayak 24 jam kemudian, atau mungkin jawabnya 2 hari kemudian, udah keburu dia pergi ke toko sebelah gitu. Jadi itu juga merupakan salah satu contoh yang buruk. Orang bisa langsung pergi, jadi nggak beli lagi. Nah, sama kayak ngebalas WhatsApp gitu, kalau kita lagi pengen banget beli makanan A, kita WhatsApp tokonya, nggak dibalas-balas lah, ya kita keburu pergi ke toko yang lain dong. Makanya penting banget kalau di era sekarang ini adalah kita bisa mengakomodir kecepatan, karena itu adalah salah satu ukuran gitu. Nah, terus juga bisa jadi ini bisa mendevelop dari microfinance institutions. Jadi dengan adanya e-commerce, penetrasi yang tinggi, Bapak Ibu mungkin banyak menemui banyak fintech baru ya, baik itu untuk kredit gitu ya, untuk payment gitu ya, macam-macam gitu. Jadi ada banyak sekali microfinance institution yang ternyata mereka pun bisa membantu keuangan dari para UKM ini dan membantu pembiayaan. Jadi kalau dari zaman dulu, saya dulu sering awal-awal ya biaya bisnis saya sendiri gitu ya, nggak punya uang nih. Kalau dulu saya ke Pegadaian gitu ya. Nah, kalau sekarang udah banyak banget Bapak Ibu fintech yang bisa yang lending fintech dan yang untuk peminjaman dari mereka terpercaya, dan mereka juga bisa memberikan kredit dengan jumlah yang besar. Jadi menurut saya secara ekosistem sekarang ini untuk berbisnis sudah amat sangat tepat dan mudah buat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, dari impact dari e-commerce adalah ini memberikan fasilitas untuk bisa masuk foreign market seperti yang saya bilang gitu ya. Contohnya ada beberapa player dari fashion ya, teman-teman di Bandung itu, mereka bisa ngirim produk ke Prancis gitu ya. Terus juga ada kirim ke UK. Itu awalnya karena mereka ada di e-commerce yang internasional. Mereka being acknowledged ya, jadi diketahui dan akhirnya bisa menarik toko-toko yang ada di kota tersebut gitu ya. Nah, dan yang pasti ini akan membantu economic growth gitu, dan juga bisa meningkatkan competitiveness di sini, sehingga semakin tinggi kompetisi sebenarnya semakin tinggi juga kualitas. Kenapa? Karena kita kan nggak mau kalah sama yang itu, dan kita jadi punya pembanding bahwa oh itu bagus, saya mau contek jadi lama-kelamaan produk Bapak Ibu itu semakin bagus. Jadi sebenarnya dengan adanya e-commerce kita jadi bisa sejajar dengan produk-produk yang ada di dunia, karena kita pun harusnya terus-menerus improve, memperbaiki produk-produk kita semakin lebih high quality lagi gitu. Nah, e-commerce juga memberikan social impact. Ini juga penting banget untuk kita cek gitu ya. Pertama, yang tadinya itu secara opportunity itu dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan kesempatan gitu ya, yang berjualan, dan saya nggak punya uang, nggak bisa punya toko. Yang punya toko mah orang-orang kaya, soalnya sewa tempatnya juga di tengah kota, saya nggak punya uang. Nah, sekarang kan udah nggak perlu. Bapak Ibu punya makanan, bisa berjualan via GoFood. Tetap aja bikin makanannya mah dari rumah, tekan yang nganternya supir Gojek gitu. Jadi jadi the offline store adalah tyranny. Jadi udah nggak penting lagi ada offline store sekarang gitu. Kecuali kalau memang Bapak Ibu ingin meningkatkan engagement dengan customer-nya, atau mungkin meningkatkan kepercayaan customer, itu nggak masalah. Cuman kalaupun enggak, itu pun nggak masalah gitu ya, karena ada yang namanya proses review. Kalau ada orang happy dia ngasih review di aplikasi GoFood-nya kayak gitu ya. Jadi itu bisa meningkatkan credibility di produk kita. Again, pada akhirnya ketika di era seperti ini adalah produk adalah kunci, karena dengan produk kita bagus tanpa dikemas marketing apapun ya, cuma dibantu sama GoFood aja gitu ya, bahwa ini produk available in GoFood, orang akan ngasih review yang bagus ya. Orang dengan sukarela akan nge-review produk kita di story, Instagram story atau mungkin dimanapun ya. Itu adalah kekuatan produk gitu. Jadi produk itu adalah tetap penting banget. Ya. Dan ini bisa mensupport micro, small and medium enterprises. Kalau di saya pun nasi goreng yang tadinya itu adalah favorit saya gitu, sekarang tuh udah bisa di GoFood, tuh keren banget gitu. Dan mereka akhirnya cerita, wah Neng, saya sekarang penjualannya jadi 3 kali lipat, 2 kali lipat semenjak ada GoFood gitu. Karena kan orang mager gitu ya, males gerak, apalagi lagi COVID gini, pengen di rumah aja, tapi saya tetap pengen makan nasi goreng yang itu, gimana ya? Oh iya, pakai GoFood aja. Jadi bisa mensupport dan lebih meningkatkan skala operasi yang tadinya adalah mikro bisnis gitu ya,
dia jadi bisa terjangkau oleh area yang tadinya tidak dia jangkau sebelumnya gitu. Makanya bisa mensupport dari segi sales gitu ya. Jadi memperluas scope dari operations SME tersebut gitu ya. Nah, terus juga ini bisa meningkatkan alokasi dari resources gitu di sini yang kita udah punya gitu ya, resource yang udah ada dengan resource yang sumber daya yang seadanya, skala rumahan gitu ya. Dengan kita memperluas scope dari market kita, harusnya yang tadinya itu banyak idle time ya atau di waktu di mana mesin itu bengong atau karyawan itu bengong, sekarang jadi enggak penuh sekarang gitu ya, di mana karena order jalan terus gitu. Karena scope kita semakin bertambah besar gitu ya. Dan yang pasti ini bisa meningkatkan struktur dari market kita, jadi di mana lebih beragam lagi. Nah, kalau impact pada marketing di sini dengan ada e-commerce ini ya, kontribusi dia apa? Dia bisa membantu kita melakukan produk promotion seperti itu. Ya, makanya penting banget Bapak Ibu support dengan foto yang bagus, caption yang bagus, keterangan yang bagus, respon yang bagus, ya itu penting banget ya. Nah, jadi new sales channel kita yang tadi kita berpikir, aduh saya belum bisa bikin website saya sendiri. Oh ya udah, sementara jualan aja dulu via e-commerce yang ada gitu ya. Dan atau mungkin kita pengen kita bilangnya sekarang omni channel. Jadi ada di semuanya gitu ya. Nah, itu e-commerce menjadi salah satu kunci bahwa kita ada dimanapun. Omni channel itu adalah ada dimanapun ya secara online gitu. Dan jadi ini bisa jadi direct savings. Kenapa? Karena penjualannya real, orang langsung bayar dan kita punya uang di situ gitu. Dan dengan resiko yang amat sangat rendah gitu. Karena semua udah diurus misalkan dengan beberapa platform e-commerce yang kita ikutin gitu ya. Secara cycle time ya, yang tadi adalah dari mulai orang order, kita respon, kita kirim segala macam gitu ya. Yang tadi kita manual mengerjakan sendiri, dengan adanya e-commerce semua dibantu menjadi lebih cepat. Nah, itu adalah fungsi dari e-commerce sendiri, membuat semua menjadi lebih mudah dan cepat. Yang tadinya kalau ada orang order gitu ya, terus udah gitu kita cari dulu barangnya di mana ya gitu, pergi dulu ke gudang ngecek satu-satu, terus kita catet gitu ya, catat satu-satu, terus kita masukin lagi buku keuangan kita, terus kita cek, oh lama aja ya. Nah, dengan adanya e-commerce semua tercatat di situ gitu ya, di back end-nya kita, dan juga kita bisa anytime kita bisa merecall, kita bisa melihat ulang. Oh, penjualan 1 bulan kemarin gimana ya? Oh, penjualan kemarin gimana ya? Oh, kenapa ya ini menurun? Kenapa ini meningkat? Terus kita bisa melakukan improvement kan dari situ, gitu. Dan kita bisa langsung mendownload jadi laporan keuangan kita. Itu merupakan suatu keuntungan sendiri dengan kita punya e-commerce gitu ya, atau kita ikut e-commerce gitu ya. Dan kita punya customer service sendiri yang tadinya itu randomly ada di WhatsApp semua atau di Line semua gitu ya. Dan kita jadi capek lagi ngasih tahu, oh ini fotonya, ini detail segala macam. Kalau di e-commerce kan semua udah ada di situ informasinya. Chatroom cuma di situ gitu ya. Jadi dan itu akan remind bahwa Anda belum membalas pesan selama berapa lama. Jadi itu memudahkan kita untuk meningkatkan lagi customer service kita kepada ya bisa biar lebih baik, lebih cepat gitu ya, sehingga mereka nggak kabur pergi ke toko sebelah kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa e-commerce tool and system, ada yang namanya B2B e-commerce ya, kalau Bapak Ibu di sini yang dia berjualannya lebih ke bukan bisnis to customer Bu, tapi saya jualannya ke bisnis lagi, dan itu namanya B2B e-commerce gitu ya. Atau mungkin kita via internet ordering gitu ya, dengan kita ikut baik itu B2B e-commerce maupun kita punya website kita buat kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya e-commerce itu luas sekali gitu. Jadi apapun channel melalui elektronik yang kita gunakan untuk melakukan trading atau berjualan, itu adalah namanya e-commerce gitu. Nah, kalau kita lihat impact dari purchasing ya, kenapa? Karena dari mulai ordering orang jadi lebih gampang gitu ya. Fund transfer atau transfer dana menjadi lebih mudah karena ada banyak sekali payment system dan options-nya, mau bayar pakai OVO, kayak bayar pakai GoPay, kayak pakai Dana, kayak atau pakai rekening kita gitu ya, dengan menggunakan virtual account itu mudah gitu ya. Dan kita bisa punya lebih banyak lagi supplier selection, baik itu untuk pengiriman gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ya, dan ini beberapa tools dan sistem kita bisa pakai EDI system biar memudahkan ya kita mengontrol ya, atau kita menggunakan EFT. Ini lebih teknis, mungkin Bapak Ibu nanti lebih banyak ngobrol dengan mentornya kira-kira untuk kita memaintain kinerja e-commerce kita, mana sih tools yang paling benar, yang paling bisa membantu kita sehingga semua jenis e-commerce kita yang omnichannel itu bisa terpantau di satu applications.
Ya, itu banyak sekali aplikasinya gitu. Nah, impact pada desain adalah kita bisa mendapatkan customer feedback dengan cepat ya. Bagus atau enggak kita jadi tahu. Nah, itu adalah subject to evaluated. Jadi kita bisa anytime kita mengevaluasi kinerja kita karena berdasarkan review dari customers kita gitu. Dan kita tuh bisa terus-menerus melakukan research pada customer requirements karena dari percakapan antar mereka, mereka saling ngobrolin apa nih? Mereka butuhnya A, sehingga kita harus improve produk kita di sisi A tersebut gitu ya. Dan penting banget untuk kita bisa mendesain produk gitu lebih baik lagi gitu ya, dengan menggunakan QFD juga bagus gitu, sehingga bisa lebih high quality lagi gitu ya. Dan juga nanti ke depannya kalau lebih canggih lagi kita menggunakan data mining dan warehousing. Kalau udah dalam skalanya kontainer ya, skalanya udah sekali kirim kontainer ya, itu kita menggunakan data mining dan warehousing yang benar gitu ya. Apalagi kalau kita punya produk-produk makanan yang nggak tahan lama, waktu itu warehousing-nya harus bener banget gitu ya, dimana itu biar nggak cepat rusak seperti apa gitu ya. Nah, beberapa e-commerce tool and system gitu ya, kita bisa pakai CAD untuk bisa mendesain produk kita biar lebih bagus. Jadi kalau foto tuh gimana sih biar kayak gitu ya, background-nya putih tapi ada bayangan gitu. Nah, itu kita bisa pakai beberapa tools untuk mendesain gitu ya, foto dan juga desain-desain yang lebih baik. Hyperlink untuk memudahkan orang untuk ada namanya call to action-nya gitu, jadi biar dia mudah untuk bisa merecall produk kita gitu ya. Navigasi 3D zaman sekarang udah jadi lebih dibutuhkan lagi. Jadi kita, ini gimana sih tampak belakang, tampak depan, tampak samping, tampak atas. Nah, itu ada beberapa e-commerce yang bisa ya untuk 360 dan 3D navigation gitu ya. Data analytics, jadi data yang kita dapat dari back end dari e-commerce kita gitu harus bisa kita analisa, so kita bisa improve apa yang kurang, apa yang bisa kita pertahankan gitu ya. Dan yang pasti ada information exchange tadi itu yang tadi antara customer dan kita yang bisa kita pelajari secara terus menerus. Nah, impact dari produk e-commerce untuk productions di sini gitu. Jadi karena kita tahu ternyata kalau kita bikin produk A itu tuh habis dalam waktu seminggu. Berarti rata-rata seminggu nih, karena secara sebulan kemarin tiap seminggu habis. Berarti bulan kedua sebelum seminggu saya harus produksi lagi gitu. Nah, dengan kita mengetahui, kita mempelajari data dari seberapa laku produk kita, seberapa diminati produk kita, dan itu adalah konstan, itu bisa membantu kita untuk mendesain production planning. Kita, berarti kalau gitu sebelum habis nih, ketika stoknya 4, sisa 4, berarti waktunya kita produksi lagi. Cocok untuk yang makanan juga, karena biar kita nggak terlalu banyak inventory yang disimpan, dan juga nggak terlalu banyak peluang yang hilang gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa gunakan data notice dari hasil penjualan kita ya. Nah, terus juga scheduling, kita jadi lebih tahu berarti tiap barang isi sampah kita bisa produksi, atau mungkin setiap hari apa kita produksi gitu ya. Dan kita bisa ngebantu dengan inventory management karena semua yang kita punya kita selalu update di e-commerce kita, sehingga itu menjadi another kita bilangnya platform gratisan lah buat kita bisa memantau ternyata ready stock kok ini, karena ini menurut Tokopedia kita masih ada misalkan kayak gitu ya. Dan yang pasti membantu untuk quality control ya dengan adanya e-commerce ini. Kenapa? Karena yang tadi reviewnya direct gitu ya, sehingga untuk batch kedua dan batch ketiga produksi kita bisa jadi lebih baik lagi karena kita according berdasarkan dari input dari si user kita langsung kayak gitu ya. Nah, ini beberapa tools and system yang Bapak Ibu bisa gunakan ya, bisa menggunakan B2B e-commerce, MRP, ERP, SAP, ini apapun yang memudahkan kita untuk memastikan dari segi inventory dan production ini lebih terdokumentasi, sehingga kita bisa memastikan tidak ada peluang yang hilang dan juga tidak ada inventory yang terlalu menumpuk gitu ya. Sedangkan untuk impact pada sales dan distribusi di sini gitu ya, pertama secara sales melalui online meningkat gitu ya, dan juga kita jadi punya banyak sekali distribution channels, dan itu merupakan dan tidak memerlukan cost yang tinggi lah gitu. Cukup kalau Bapak Ibu memang mau beriklan di masing-masing e-commerce yang Bapak Ibu ikuti lah kayak gitu ya. Dan juga secara transportation jadi lebih mudah ya, kita bilang secara distributionnya karena udah ada yang ngurusin, bahkan ada beberapa yang di pick up seperti itu kan ya. Dan juga
scheduling itu jadi tahu gitu ya kapan harus updating barang kita, kapan kita harus remind orang bahwa produk ini kok kejualannya belum banyak ya. Ya udah kita promoin lagi deh di Instagram gitu kan. Nah, jadi itu juga bisa membantu kita untuk bisa meningkatkan lagi penjualan kita gitu ya. Nah, beberapa e-commerce to end system kenapa itu memudahkan kita adalah pertama ada yang namanya payment gateway. Sekarang mau itu yang tadinya nggak mampu bayar sekarang bisa dicicil via Tokopedia gitu. Nah, orang tuh banyak banget yang menggunakan fitur itu untuk bisa mencicil barang gitu. Terus barcoding system buat yang mager gitu ya. Dia bisa cuman lihat via barcode semua akan ada semua informasi di situ. Nah, itu pun Bapak Ibu bisa mudahkan ya dengan memprovide barcode pada kemasan produk Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan yang pasti dengan adanya integrated inventory management di mana kita selalu update produk kita di e-commerce kita. Nah, di situ bisa kita melakukan planning dan controlling untuk kegiatan sales and distribution-nya kita gitu. Nah, secara impact pada human resource management ya di sini kita pun jadi bisa melakukan e-recruiting gitu ya. Jadi dengan channel-channelnya kita yang tadinya kita itu gimana ya mau rekrut orang caranya. Nah, kita bisa di toko online kita bisa melakukan pengumuman kalau kita lagi rekrut nih gitu, ada yang dibutuhkan karyawan atau mungkin dapur atau mungkin penjahit atau apa, itu bisa melalui e-commerce kita juga ya. Dan juga kedepannya gitu ya kita bisa melakukan training dan edukasi melalui internet juga gitu dengan mudah. Nanti kedepannya dikembangkan menjadi melalui e-learning dan segala macam. Nah, di sini beberapa tools and system yang kita gunakan dari mulai email, interactive websites gitu ya, dan multimedia applications. Kalau Bapak Ibu boleh cek apa sih interactive website itu ya, karena saya lagi suka main sepeda nih dan saya emang suka sepedahan gitu ya. Kalau kita pergi ke website sepeda, misalkan contohnya ya, merek Pinarello lah misalkan gitu ya, sepeda Pinarello gitu. Itu website itu benar-benar interaktif karena kita bisa mendesain sepeda kita sendiri. Bisa diputar sepedanya, diganti warna ininya itunya, bannya diganti, ini diganti gitu. Nah, itu that's gonna be the future Bapak Ibu, di mana orang itu pengen semuanya customize buat dia dan dia membutuhkan waktu untuk bisa memilih, mendesain. Pakai latarnya aurora borealis sekali. Oke. Nah, terus juga ini untuk impact pada warehousing gitu ya, dengan kita punya e-commerce sendiri gitu ya, kita bisa lebih memanage inventory management kita gitu ya. Karena juga kalau kita nggak mau bikin sendiri, kita bisa menggunakan yang sudah ada di back-end e-commerce kita gitu ya, di mana itu menunjukkan real exact produk yang ready, itu produk yang mana gitu kan, sehingga itu sebenarnya adalah versi aplikasi inventory management versi gratisan lah gitu enaknya gitu kan, karena udah ada di back-end-nya kita. Terus kita bisa melakukan forecasting juga kalau kita bayar yang premium gitu ya. Kita bisa tahu berarti next thing yang harus kita perhatikan adalah kapan kita harus menjual, kapan kita harus produksi gitu ya, kapan kita harus nyetok gitu, itu penting juga. Sehingga dengan kita tahu forecasting itu kita bisa scheduling dari karyawan kita. Tapi kalau Bapak Ibu di sini yang karyawannya itu karyawan yang outsource atau mungkin nggak tetap gitu ya, daripada kita ngebayar mereka sia-sia gitu, jadi kita udahlah, yang tadinya harus masuk seminggu sekarang cuma masuk 3 hari, tapi full mereka mengerjakan sekian banyak gitu, karena ternyata kita cuma perlu produksi 3 hari tapi dengan kapasitas yang segimana gitu, sehingga kita bisa menghemat cost untuk membayar orang yang tadi kita bayar seminggu full. Nah, ini impact-nya adalah ke situ Bapak Ibu, kita bisa menghemat untuk cost dari sisi manusia gitu, karena kita mengefisiensikan produksi kita menjadi misalkan cuma 3 atau 4 hari yang tadinya adalah 1 minggu gitu ya. Nah, sedangkan untuk supplier development di sini ya Bapak Ibu gitu ya, dengan kita ada di e-commerce, kita kan menjadi lebih visible, kita jadi lebih kelihatan, oh ada ya produk ini, ada loh yang bikin. Dengan kita menggunakan keyword yang tepat, orang ketika mencari keyword tersebut jadi bisa tertuju pada website kita gitu. Nah, di situ kan itu harapannya kita bisa mendapatkan partnership juga. Ya, kita bisa mendapatkan supplier juga di situ. Mungkin kita jadi di reach, kita jadi dicari oleh supplier yang memang menjual bahan baku kita misalkan kayak gitu. Nah, di sini
itu adalah efek kita appears on sosial media juga ya. Kita ada di sosial media dan juga di e-commerce adalah kita menjadi lebih reachable, kita mudah di reach dan bisa bertemu mungkin dengan potensial partner kita atau mungkin potensial supplier kita gitu ya. Jadi semakin kita ada, semakin kita mudah untuk di reach. Makanya sebisa mungkin adalah di semua e-commerce ya dan juga beberapa sosial media. Nah, beberapa tools and system di sini gitu ya, kita bisa melakukan research pada supplier atau bisa menggunakan intelligent agents gitu ya. Itu kalau berbayar ada banyak Bapak Ibu websitenya gitu ya. Atau mungkin menggunakan supplier selection. Kalau misalkan ada yang B2B e-commerce itu sampai bisa menggunakan supplier selection di situ gitu ya. Dan kita bisa berkomunikasi via internet langsung sehingga itu menjadi legit ya, legitimate gitu ya, dan itu meyakinkan lah gitu. Nah, kita sekarang masuk ke akses e-commerce activities, Bapak Ibu ya, kita masuk materi itu gitu. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menganalisa performa marketplace. Nanti mungkin setelah ini kita akan mengerjakan tugas, tapi saya masuk dulu sedikit ke sini gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah ada banyak sekali contoh nih ya, marketplace yang Bapak Ibu bisa masukin. Saya bukan jualan nih, cuman ini adalah top 3 lah kita bisa bilang. Nah, mana yang paling oke buat berjualan gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita jadikan perbandingan. Dari mulai user interface-nya adalah itu tampilan yang enak buat konsumen ya. User interface itu adalah yang terlihat oleh konsumen kita gitu ya. Ada yang masalah proses barang itu buat internalnya kita. Jadi misalnya kalau kita punya mimin gitu, kita punya admin tuh memudahkan nggak buat dia gitu ya. Ada yang mengenai masalah notifikasi gitu ya. Ada yang membantu kita mendapatkan catatan penjualan, ada yang membantu bisa meningkatkan penjualan, ada yang bisa lebih aware pada gangguan teknis gitu ya, membantu interaksi dengan pembeli, tampilan toko sehingga kurirnya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa membandingkan gitu ya, mana sih yang apa namanya lebih unggul. Nah, mengingat setiap marketplace ini adalah berbeda-beda keunggulan dan performance-nya, makanya untuk saling menutupi baiknya ada aja di semuanya gitu ya. Walaupun mungkin misalkan gini, Bukalapak, aduh relevan ya saya jualan makanan di Bukalapak. Pastinya jualan Bukalapak mau jualan spare part gitu kan ya. Kayak nggak ada gitu yang jualan makan di Bukalapak. Ya kali-kali aja gitu bisa apa namanya nyangkut, karena pada akhirnya kita menggunakan konten yang sama. Makanya Bapak Ibu penting banget konten yang di toko konten dari produk Bapak Ibu itu sampai ke caption-captionnya, keterangan-keterangannya itu harusnya didokumentasikan Bapak Ibu, sehingga ada satu folder nih isinya foto semua untuk produk A, depan, kiri, atas, kanan, belakang, satu folder gitu ya. Dan itu udah juga folder untuk nanti captionnya apa. Jadi ketika kita masuk ke aneka toko itu cuma tinggal kopas paste gitu ya. Itu memudahkan kita gitu. Nah, tapi rata-rata Bapak Ibu kalau kita mau menggunakan marketplace yang ini untuk kita bisa melihat statistik dan kita bisa menganalisa hasil penjualan kita ya, kita harus berlangganan akun premium sih gitu ya. Sebenarnya itu nggak masalah ya, karena itu memudahkan banget buat kita bisa tadi melakukan perencanaan, melakukan evaluasi, dan juga kira-kira bisa memproyeksi produk seperti apa sih yang lebih digemari. Nah, itu kan kalau kita pakai yang gratisan, nggak bisa lihat Bapak Ibu. Jadi saya sarankan mungkin ya udah deh ngemodal dikit. Ibaratnya itu sama kayak sebuah investasi. Jadi kalau kita menyimpan sedikit uang untuk kita mendapatkan layanan yang ekstra, di sini contohnya adalah membuat akun premium, itu jangan dianggap cost, anggaplah itu adalah sebuah investasi. Karena dengan kita mendapatkan data itu, kita analisa dengan baik datanya, kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa apa yang harus kita perbaiki dan apa yang bisa kita teruskan, seperti itu ya. Nah, terus juga seperti yang saya bilang, kita nggak bisa hanya mengandalkan marketplace ini, tetap kita harus melakukan sesuatu aktivitas yang bisa mendorong orang pergi ke marketplace ini dan membeli produk kita langsung. Makanya kita harus mengkombinasi penggunaan dengan sosial media misalkan, yang menjadi salah satu yang paling mudah untuk digunakan lah. Nah, sosial media pun harus kita kombinasi yang berbayar dan juga yang free. Kalau semua yang free gitu ya, misalkan kita cuma mengandalkan konten kita, ya udah reach kita hanya sekitar follower kita. Kalau follower kita cuma 300, ya udah berarti cuma 300 yang lihat. Belum tentu bahkan 10% dari 300 cuma 30 yang lihat gitu ya. Nah, dengan kita kombinasikan dengan yang berbayar, misalkan ya, kita bisa nge-reach out
orang-orang yang mungkin belum nge-follow akun kita dan membuat mereka alhamdulillahnya konversi dari mulai dia melihat hingga dia menjadi nge-follow. Konversi lagi dari nge-follow dia menjadi membeli. Membeli via apa? Nah, silahkan pilih toko e-commerce apa yang paling nyaman untuk Anda. Nah, makanya ketika kita berpromosi gitu ya, menggunakan contohnya Facebook Ads, Instagram Ads gitu ya. Sebelum itu pastikan memang sosial media kita ini memang udah ready, udah siap untuk dikunjungi. Contohnya apa siap untuk dikunjungi adalah kontennya memang ada, kontennya bagus, keterangannya jelas, ada link call to action-nya, ada link untuk setelah kalau saya suka, saya kemana nih belinya. Dan orang nggak suka kalau harus berbelit-belit prosesnya. Jadi sebisa mungkin kita misalkan provide satu link a tree sehingga itu memuat semua link-link yang kita apakah mau nyambung ke WhatsApp, apakah mau Shopee, Tokopedia segala macamnya. Jadi memudahkan orang gitu untuk kita. Karena tadi seperti saya ingatkan lagi, proses orang untuk membeli itu panjang Bapak Ibu ya, dan kita adalah tugasnya bisa mempersingkat proses konsiderasi orang untuk membeli itu gitu menjadi lebih pendek lagi gitu. Nah, ini pun penting ya untuk kita melakukan analisa ya konten sosial media. Jadi Bapak Ibu di sini kalau udah yang Instagram for Business ya, ini bisa kita lihat atau mungkin kalau nanti dengan di sini ada Pak Manahan sebagaimana atau Mas Medit ya yang jago di big data ya. Apa sih platform kita bisa gunakan nih untuk yang gratisan deh untuk bisa melihat kinerja dari website kita misalkan kayak gitu ya. Nah, ini penting banget untuk kita ngecek terus perkembangan interaksi. Kenapa? Karena kita jadi tahu, oh ternyata kalau saya ngepost hari Minggu sore itu orang nggak ada yang lihat ya, ternyata insight-nya nggak ada. Oh, kalau saya itu pakai hashtag, ternyata orang bisa tiba-tiba nge-reach saya dari manapun gitu, karena kita masuk ke hashtag tersebut. Oh, ternyata kalau saya foto fashion itu harus kelihatan head ujung rambut ke ujung kaki, karena orang nggak kebayang ini pakai rok ini teh gimana jadinya di badan orang. Nah, itu kan kita jadi lebih tahu kenapa, karena postingan saya yang rok doang sama yang total sebadan lebih banyak likes-nya yang sebadan. Nah, itu kan akan membantu kita untuk berarti ke depannya saya kalau ngeposting foto fashion saya itu harus sebadan karena orang lebih suka karena likes-nya lebih banyak. Nah, itu kan adalah cara kita melihat perkembangan interaksi Bapak Ibu. Itu penting banget untuk kita melakukan evaluasi sehingga next berarti kita tinggalkan yang ini dan kita gunakan yang itu. Itu kan harus berdasarkan data. Nah, itu adalah smart seller. Datanya itu terus-menerus harus diimprove. Nah, terus ada yang bilang, kumaha tuh Bu? Orang Sunda nih ya, gimana tuh saya pusing ya, harus bikin produk, yang harus ngurusin sosial media, harus gini. Makanya memang harus ada tim Bapak Ibu. Harus ada yang memang dia fokus dan dedicated untuk bisa untuk bisa fokus pada tadi channel-channel tersebut gitu ya. Dan juga itu yang pasti kita harus memantau impresi dan juga reach dari masing-masing konten kita agar kita tahu mana yang orang lebih suka sih, mana orang yang kurang suka gitu ya. Makanya penting banget kita punya dashboard itu tadi. Makanya kalau untuk yang di e-commerce bolehlah bayar dikit tapi kita dapat dashboardnya gitu. Atau mungkin kalau di sosmed gitu ya, di Instagram kita jadiin itu jadi Instagram for Business misalkan ya. Nah, sebelum kita masuk ke ke digital marketing Bapak Ibu, kita ada sedikit tugas di sini yang mungkin Bapak Ibu bisa kerjakan ya. Kita punya waktu 15 menit untuk mengerjakan assessment ini. Bapak Ibu bisa lihat ya, udah ada di ini kan, ada di emailnya ya, perasaan ya, udah disebarkan. Nah, kerjain sebisanya deh. Ini ada ABCD, ada 4 soal ya, ujian dulu nih. 15 menit lah ngerjainnya. Nah, 15 menit Bapak Ibu silakan mengerjakan ya. Ada pertanyaan mengenai pertama gambaran umum produk atau layanan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Terus juga daftar aktivitas online dan e-commerce perusahaan gitu ya. Analisis kinerja dan juga rencana aksi. Aduh nih saya benerin dulu ya. Kok rancang aksi ini? Rencana. Nah, ini gampang banget ngerjainnya karena kita udah bikinin formatnya, Bapak Ibu seperti ini ya. Silakan sebisanya aja dulu dikerjakan ya. Jadi ada mulai dari gambaran umum di sini.
ada nama perusahaan, kontak detail, email, WA, penjelasan dari produk, ya deskripsi produk Bapak Ibu sekalian itu apa, tinggal diketik di sini aja, ya. Terus juga untuk yang untuk yang D ini ada penggunaan e-commerce dan sosial media. Ini ada media, channelnya apa, dan kira-kira tujuannya apa, apakah misalkan Facebook ini untuk berpromosi. Ini ada bunyi apa sih, saya coba. Terus juga ada apakah dia buat berjualan atau mungkin kita gunakan hanya untuk mempermudah pembayaran gitu ya. Terus juga ini ada, silakan dimasukin, tapi ini kelihatannya buat nanti aja Bapak Ibu ya. Tapi sebesarnya dulu deh, saya pengen tahu ya, 15 menit itu Bapak Ibu bisa mengerjakan sejauh apa. Ini udah ada ya, untuk yang C ini silahkan dimasukin ya, kinerja e-commerce perusahaan dari aktivitasnya apa gitu ya. Ini contohnya sales-nya seperti apa, customer engagement yang dilakukan seperti apa, dan juga hasilnya seperti apa gitu ya, dan juga misalkan kalau ada hal-hal lainnya, kinerjanya gitu ya. Jadi ini untuk kita mengevaluasi pada akhirnya gitu ya. Aktivitas yang ini tuh sama dengan yang ini Bapak Ibu. Jadi yang C dan yang D itu aktivitasnya sama, lalu kita cek apa yang harus dipertahankan atau apa yang harus diperbaiki gitu.